Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamiatus Solika dengan NIM 24 OSP 137 kelas 1D jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Dengan dibuatnya video ini sebagai pengganti UAS mata kuliah penggunaan dan pengaturan mesin listrik dengan dosen pengampu. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Taufik Mukhtar STMT dengan bertemakan proses pembuatan panel listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan panel listrik. Panel listrik adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengontrol, memantau, dan mendistribusikan listrik ke berbagai peralatan dan sistem. Panel listrik berfungsi sebagai pusat pengendali listrik yang memungkinkan pengguna untuk mengatur dan memantau aliran listrik ke berbagai sistem. Panel listrik biasanya terdiri dari beberapa komponen seperti saklar, pemutus sirkuit, kontaktor, relay, dan fuse yang bekerja sama untuk memastikan keselamatan dan keandalan sistem listrik. Dengan demikian, panel listrik merupakan komponen penting dalam sistem listrik yang membantu memastikan keselamatan, keandalan, dan efisiensi pengguna listrik. Baik, dalam proses pembuatan panel ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, tahap perencanaan dan desain. Perencanaan dan desain adalah tahap awal dalam proses pembuatan panel listrik yang bertujuan untuk menciptakan rencana dan desain yang tepat untuk panel listrik. Perencanaan dan desain meliputi beberapa hal, yaitu seperti menentukan tujuan dan fungsi panel listrik, mengidentifikasi beban listrik yang akan dilayani oleh panel, menentukan kapasitas panel listrik yang dibutuhkan, memilih jenis listrik yang sesuai, membuat diagram skematik dan layout panel listrik, menentukan komponen-komponen yang dibutuhkan. Perencanaan dan desain yang baik dapat memastikan bahwa panel listrik yang dihasilkan dengan kebutuhan dan aman digunakan. Dalam perencanaan dan desain panel listrik perlu dipertimbangkan beberapa faktor seperti keamanan dan keselamatan, efisiensi, biaya dan anggaran, kemudahan penggunaan dan perawatan, standar keamanan, dan regulasi yang berlaku. Standar nasional, yaitu di Indonesia standar nasional untuk panel listrik adalah SNI, Standar Nasional Indonesia. Beberapa standar yang berlaku adalah yang pertama SNI 046953 2003 untuk panel listrik tegangan rendah. Yang kedua yaitu SNI 046954 2003 untuk komponen panel listrik tegangan rendah. Baik, tahapan yang kedua yaitu pemilihan komponen. Memilih komponen panel listrik adalah proses pemilihan komponen-komponen yang sesuai untuk digunakan dalam panel listrik. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan panel listrik. Yang pertama yaitu jenis komponen. Memilih jenis komponen yang sesuai dengan kebutuhan panel listrik seperti saklar, pemutus sirkuit, kontaktor, relay, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kapasitas. Memilih komponen dengan kapasitas yang sesuai dengan beban listrik yang akan dilayani oleh panel. Yang ketiga yaitu tegangan dan arus. Memilih komponen yang dapat mengenai tegangan dan arus yang sesuai dengan sistem listrik. Yang keempat yaitu standar keamanan. Memilih komponen yang memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Yang kelima yaitu kualitas. Memilih komponen yang berkualitas tinggi dan dapat diandalkan. Yang keenam yaitu kompatibilitas. Memilih komponen yang compatible dengan komponen lain dalam panel listrik. Yang ketujuh yaitu biaya. Memilih komponen yang sesuai dengan anggaran yang disediakan. Komponen-komponen listrik yang umum digunakan, yang pertama yaitu komponen utama seperti MCB, kontaktor, relay. Yang kedua yaitu komponen proteksi seperti fuse, overload relay, earthford relay. Yang ketiga yaitu komponen kontrol seperti tombol push button, indikator lampu, slick switcher. Yang keempat yaitu komponen pengaman seperti grounding, neutral push bar. Yang kelima yaitu komponen lainnya seperti terminal blok, kabel, dan pengabelan. Baik, tahapan yang ketiga yaitu pembuatan rangka panel. Pembuatan rangka panel listrik adalah proses membuat struktur penopang untuk komponen-komponen panel listrik. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pembuatan panel listrik.
Yang pertama yaitu desain rangka. Membuat desain rangka panel listrik yang sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi panel. Yang kedua yaitu pemilihan bahan. Memilih bahan yang sesuai untuk rangka panel listrik seperti logam atau bahan yang tahan terhadap korosi. Yang ketiga yaitu pemotongan dan pembentukan. Motong dan membentuk dalam rangka panel listrik sesuai dengan desain. Yang keempat yaitu pemasangan komponen. Membuat lubang dan tempat untuk komponen-komponen panel listrik dalam rangka panel. Yang kelima yaitu pengelasan dan perakitan. Mengelas dan merakit rangka panel listrik untuk memastikan kekuatan dan kestabilan struktur. Membuat rangka panel listrik yang baik dapat memastikan kekuatan dan kestabilan struktur panel listrik, kemudahan pemasangan komponen panel listrik, keamanan dan keselamatan panel listrik, estetika dan penampilan panel listrik yang baik. Dengan demikian, pembuatan rangka panel listrik yang tepat dapat membantu memastikan bahwa panel listrik berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan. Selanjutnya, untuk tahapan yang keempat yaitu pemasangan komponen. Pemasangan komponen utama memasang komponen seperti saklar, pemutus saklar, kontaktor, dan relay dalam rangka panel listrik. 2. Memasang komponen pendukung seperti memasang komponen pendukung seperti fuse, pengaman, dan indikator pada rangka panel listrik. Yang ketiga yaitu pengkabelan, menghubungkan komponen-komponen panel listrik dengan kabel yang sesuai. Yang keempat yaitu pengecekan, mengecek apakah semua komponen telah terpasang dengan benar dan aman. Baik, tahapan yang selanjutnya yaitu tahap kelima, yaitu pengkabelan. Pengkabelan panel listrik adalah proses penghubungan komponen-komponen panel listrik dengan kabel yang sesuai. Yang pertama yaitu perencanaan pengkabelan, membuat rencana pengkabelan yang sesuai dengan desain panel listrik. Yang kedua yaitu pemilihan kabel, memilih kabel yang sesuai dengan kebutuhan panel listrik seperti ukuran, jenis, dan bahan. Yang ketiga yaitu pengkabelan komponen, menghubungkan komponen-komponen panel listrik dengan kabel yang sesuai. Yang keempat yaitu dengan pengecekan, mengecek apakah semua kabel telah terhubung dengan benar dan aman. Tahapan selanjutnya yaitu tahap keenam, yaitu pengujian akhir. Mengecek akhir panel listrik adalah proses memeriksa panel listrik secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua komponen dan sistem berfungsi dengan baik dan aman. Adapun beberapa hal yang perlu diperiksa dalam mengecek akhir panel listrik. Yang pertama yaitu fungsi komponen, memastikan bahwa semua komponen panel listrik berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu keamanan, memastikan bahwa panel listrik aman digunakan dan tidak ada risiko bahaya. Yang ketiga yaitu koneksi, memastikan bahwa semua koneksi kabel dan komponen telah terpasang dengan benar. Yang keempat yaitu labeling, memastikan bahwa semua label dan tanda pada panel listrik telah terpasang dengan benar. Yang kelima yaitu dokumentasi, memastikan bahwa semua dokumentasi panel listrik adalah lengkap dan akurat. Pengecekan akhir panel listrik yang baik yang dapat memastikan fungsi panel listrik yang optimal, keamanan dan keselamatan panel listrik, kemudahan dan perawatan dan perbaikan panel listrik, mengurangi risiko penggunaan atau kerusakan pada panel listrik. Dengan demikian, pengecekan akhir panel listrik yang tepat dapat membantu memastikan bahwa panel listrik berfungsi dengan baik dan aman untuk digunakan. Jadi kesimpulannya yaitu dari proses pembuatan panel adalah proses membuat panel listrik melibatkan beberapa tahapan yang memerlukan perencanaan, desain, dan pelaksanaan yang teliti. Mulai dari perencanaan desain, pemilihan komponennya, membuat rangka panel, pemasangan komponen, pengkabelan, pengujian, pemasangan label, hingga pemeriksaan akhir. Dengan dilakukannya proses pembuatan panel listrik yang tepat, dapat dihasilkan panel listrik yang aman, handal, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Panel listrik yang baik dapat memastikan keselamatan, keandalan, efisiensi penggunaan listrik. Oleh karena itu, proses pembuatan panel listrik harus dilakukan dengan hati-hati, teliti untuk memastikan bahwa panel listrik yang dihasilkan dapat memenuhi standar keamanan dan regulasi yang tepat. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.